Saudara, konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran membombardir Israel dengan rudal balistik, namun Israel mengklaim serangan itu berhasil dipatahkan. Garda Revolusi Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan brutal Israel di Gaza, Palestina, dan Beirut, Lebanon. Iran berjanji mengulang serangan jika agresi Israel tidak dihentikan. Setidaknya 200 rudal darat ditembakkan dari Iran Selasa kemarin dan mengaktifkan sirine di seluruh Israel berbunyi. سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Sebelum dihujani rudal oleh Iran, Israel aktif menyerang Lebanon sejak 23 September lalu. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak serangan itu, korban tewas berjumlah 1.073 orang. Lebih dari 2.900 orang luka-luka. Sementara itu, agresi Israel di jalur Gaza mendekati 1 tahun sejak serangan pada 8 Oktober 2023. Selama itu, 41.000 lebih orang tewas dan lebih dari 96.000 warga Gaza luka-luka. Atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan keselamatan WNI di Lebanon dan segera melakukan evakuasi. Berdasarkan data KBRI Beirut, saat ini terdapat 157 warga negara Indonesia di Lebanon. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 kan evakuasi disegerakan. Ya, itu aja. Konflik di Timur Tengah belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Setelah melancarkan serangan udara besar-besaran ke Beirut, Israel saat ini telah menempatkan pasukan daratnya di perbatasan Lebanon. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas pasca serangan Iran ke Israel, seperti apa dampaknya ke kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Siti Mutia. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam, Mbak Livi. Bu Siti, kalau kita melihat Iran yang kembali berupaya menyerang Israel, apakah bisa diprediksi seperti apa balasan Israel nanti? Ya, kalau pertama saya ingin menjelaskan ya, ini pengamatan saya, mengapa Iran menyerang Israel. Sebetulnya ini sebagai respon, kalau menurut saya ini hanya sebagai respon atas terbunuhnya pemimpin Hizbullah yang itu orang Syiah ya, Said Hasan Nasrullah, yang sebelumnya juga pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, dan kemudian juga sebelumnya di Damaskus itu ada 7 orang anggota IRCC atau Garda Revolusi Islam Iran yang juga terbunuh di Damaskus, yang itu dibunuh oleh Israel. Dari pemerintah Iran sendiri sudah menyatakan bahwa pasti Iran akan bereaksi atau memberi respon atas apa yang dilakukan oleh Israel. Khususnya balasan ini yang saya amati bukan hubungannya dengan Gaza ya, dibombardirnya Gaza, dan Gaza itu hampir runtuh sekarang, hampir rata semua dengan tanah, ada sekian ribu ton runtuhan bangunan dan kemudian pindah ke Lebanon. Tapi lebih kepada
reaksi Israel itu lebih kepada terbunuhnya Hasan Nasrullah kalau menurut saya, pemimpin Hizbullah yang itu memang punya hubungan dekat dengan Iran. Ya, jadi tidak semata-mata untuk bereaksi pada masalah Gaza dan serangan Lebanon, tapi lebih kepada reaksi Iran terhadap terbunuhnya Hasan Nasrullah. Dari pihak Iran sendiri mengatakan bahwa memang Iran itu harus bereaksi, ya, harus bereaksi karena untuk menunjukkan eksistensi Iran. Dia juga sudah mengatakan beberapa yang saya amati, Iran akan memberi reaksi proporsional tidak berlebihan, hanya sekedar menunjukkan ketidaksenangannya kepada Israel yang telah membunuh para pemimpin Hizbullah maupun Hamas maupun pemimpin Iran, ya. Sebelumnya itu juga 2 tahun yang lalu mullah Iran juga dibunuh di Irak, yaitu ini kumpulan, ini respon, ya. Jadi respon. Kalau ditanyakan kepada saya apa nantinya, seperti tadi malam juru bicara gedung Kapital itu sudah mengatakan kita tahu bahwa itu sudah diketahui oleh Israel dan Amerika, ya, bahwa Iran itu sedang mempersiapkan untuk menyerang Israel secara langsung, itu sudah diketahui. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan antara kekuatan Israel ini kan juga semakin kita lihat semakin kuat karena kemudian Amerika ini kan mendukung penuh Israel. Bagaimana mematahkan kekuatan ini? Kalau mematahkan yang ini dalam rangka mematahkan itu juga menyerang Lebanon itu dalam rangka sebetulnya mematahkan kekuatan dari pihak yang VIV atau berhadapan-hadapan Israel dan Amerika, ya. Tapi kalau mematahkan kekuatan Amerika Serikat itu saya tidak melihat itu suatu hal yang mudah, ya, karena Amerika Serikat sendiri seperti tadi saya katakan tadi malam itu mengatakan sampai Iran berani menyerang Israel secara langsung, Amerika Serikat tidak segan akan melakukan tindakan yang diperlukan, gitu. Dan saya lihat Abraham Lincoln, kapal Indo Amerika Serikat itu sudah parkir di Teluk sudah lama, ya. Kemudian Amerika Serikat juga punya kekuatan di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, sulit untuk mematahkan mereka, ya. Tapi artinya bisa nggak Amerika kemudian berperan untuk menghentikan terjadinya perang ini? Kalau justru perang ini bisa dihentikan, peranan Amerika itu besar. Ya, kalau Amerika itu mengatakan seperti Joe Biden, ini perang harus dihentikan, tapi dia kan nggak ada tindakan selanjutnya, ya, tidak ada tindakan selanjutnya. Kuncinya itu justru ada di Amerika Serikat, ya, kalau menurut saya, karena Amerika Serikat lah yang saat ini dianggap superpower, ya, masih dianggap superpower. Nah, jadi kuncinya ada pada Amerika Serikat. Coba kalau Amerika Serikat misalnya di bawah Joe Biden mengatakan mengecam Israel atas serangan terhadap Lebanon maupun terhadap Gaza akan berhenti. Ya. Dan Iran itu sudah tahu kalau Israel itu punya pertahanan yang namanya Iron Dome. Itu bisa menghalau semua serangan pada Israel, ya. Itu sudah diketahui. Jadi ini memang serangan yang artinya kecil, tidak ada artinya, ya, hanya untuk menunjukkan eksistensi. Tapi nanti Israel membalasnya biasanya akan lebih besar, ya, exaggerate gitu, berlebihan begitu. Nah, ini kuncinya ada di Amerika untuk mau mengendalikan Israel atau tidak. Artinya gini, kita kan butuh negara-negara yang bisa kemudian jadi penengah atau kemudian bisa melakukan negosiasi secara langsung paling tidak dengan kondisi seperti ini. Kalau dengan serangan Iran, apakah kemudian negara Timur Tengah akan mendukung, akan bereaksi atau justru tetap menahan diri? Ya, itulah yang sekarang ini ada kecenderungan bahwa Arab Saudi itu sudah mau menunjukkan tindakan tegas, ya, terhadap Israel. Dia sudah mulai mengecam Israel yang akan
mengecam Israel atas serangannya terhadap Gaza gitu. Sudah ada kecenderungan itu ya, sebetulnya negara-negara Arab itu mulai bersatu. Kita tahu Arab Saudi dan Iran itu ditengahi oleh Cina ya. Mereka punya hubungan yang tidak harmonis karena Iran digambarkan teroris dan lain sebagainya, digambarkan mempunyai senjata pemusnah massal. Lah itu oleh Cina itu tahun yang lalu itu didamaikan ya, mereka bertemu dan kelihatannya ada rekonsiliasi. Inilah mulai kekhawatiran Israel bahwa kalau negara-negara Arab bersatu ya itu berarti ancaman bagi Israel. Artinya negara-negara Arab harus bersatu untuk kemudian bisa meredam perang terjadi. Iya, itu idealnya ya. Tapi sampai kalau serangan kematian Hasan Nasrullah maupun serangannya terhadap Lebanon yang telah memakan korban 1073 orang itu, dan 20 kota sudah mulai dibombardir, 20 kota itu tidak sedikit karena Lebanon itu adalah negara kecil gitu. Itu harusnya sudah dihentikan gitu. Harusnya ya, sudah bereaksi Timur Tengah begitu ya, negara-negara di Timur Tengah ya, tapi ini masih belum ya. Tapi ya masih belum. Saya masih melihat belum ya. Hanya ada indikasi bahwa Arab Saudi mulai mau mengecam Israel begitu, tapi belum secara pasti. Nah, ini adalah kuncinya, itu ada tokoh yang bisa diterima kedua belah pihak. Kalau Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya itu misalnya Bill Clinton ataupun Barack Obama itu didengarkan oleh kedua belah pihak. Nah ini Joe Biden mohon maaf kok diabaikan. Antonio Guterres sebagai sekjen PBB juga tidak dihiraukan oleh Israel. Kita membutuhkan tokoh internasional yang punya pandangan-pandangan untuk perdamaian. Itu yang kita ini vakum. Artinya itu diharapkan bisa menjadi kunci untuk menghentikan terjadinya potensi perang dunia ketiga ini lewat perang di kita membutuhkan figur perdamaian yang bisa menghentikan, seperti Woodrow Wilson itu waktu perang dunia pertama, kemudian ada John F. Kennedy itu Franklin Delano Roosevelt setelah perang dunia kedua, atau sebelumnya Mahatma Gandhi yang punya ide-ide perdamaian. Kita ini seperti vakum dan semua negara seperti terbengong gitu. Baik. Untuk melihat kekejaman Israel ya menyerang Gaza dan Lebanon. Terima kasih Bu Siti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama. Sehat selalu. Ya. Saudara, rapat paripurna perdana DPR kemarin dipimpin anggota DPR periode 2024 dan yang 2029 yang tertua dan anggota DPR termuda. Kita kembali saja.